Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bobi Arinto, dosen tetap di Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Multimedia Nusantara. Video yang Anda saksikan saat ini merupakan bagian dari dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pengajaran. Hari ini saya mengajak Anda semua untuk melihat lebih dekat bagaimana kami di UMN mempersiapkan para calon profesional melalui salah satu mata kuliah pilihan unggulan, yaitu EM 605 Brand Management. Mengapa ini menjadi unggulan? Karena seperti kita ketahui bersama, saat ini tantangan terbesar bukan lagi sekedar membuat produk yang bagus, melainkan bagaimana produk tersebut memiliki jiwa dan keunikan yang membekas di hati konsumen. Itulah mengapa brand management menjadi sangat krusial. Sekarang, mari kita lihat course planning atau RPKPS mata kuliah ini. Mata kuliah berbobot 3 SKS ini dirancang di semester 5 sebagai kompas strategis bagi mahasiswa. Kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami teori di atas kertas, tetapi juga mampu mengevaluasi fungsi manajemen, validasi strategi pemasaran yang unggul, hingga berani memutuskan sebuah rencana bisnis yang solutif di industri. Untuk itulah kami menerapkan pendekatan project-based learning, yaitu para mahasiswa ditantang secara langsung untuk menyusun sebuah proposal strategi branding perusahaan yang komprehensif. Mata kuliah ini relevan dengan dinamika hari ini karena termasuk juga integrasi teknologi dan dampak sosial. Kami mengeksplorasi bagaimana artificial intelligence atau AI dapat dimanfaatkan oleh para pemasar untuk mengoptimalkan strategi branding mereka. Tidak kalah penting, setiap strategi yang dirancang mahasiswa wajib selaras dengan nilai-nilai berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, seperti pengembangan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Perjalanan belajar selama 1 semester terbagi menjadi 2 tahapan besar yang terstruktur. Pertama, sebelum UTS dengan fokus pada desain konsep sub CLO 1. Kita akan memulainya dari pemahaman fundamental dasar, yaitu into the brand, memetakan pengetahuan konsumen melalui brand equity, merancang panduan positioning, menyusun elemen identitas seperti brand archetypes, hingga memanfaatkan AI dalam program pemasaran dan membangun kemitraan berbasis SDG lewat leveraging secondary brand association. Kedua, setelah UTS yang berfokus pada eksekusi dan pengelolaan strategis sub CLO 2. Pembelajaran berlanjut pada bagaimana mengukur ekuitas merek melalui brand audit, menyusun arsitektur merek, mengelola merek dari waktu ke waktu atau managing brands over time, hingga membawa merek menembus batas pasar global atau brands over the boundaries. Untuk metodenya sendiri, kami mengkombinasikan on-site sinkronus yang berlangsung di kelas, juga sesi virtual asinkronus, hingga guest lecture dari praktisi ahli industri melalui platform e-learning UMN. Kami sangat menghargai proses dan konsistensi. Oleh karena itu, skema penilaian akhir dalam mata kuliah ini didistribusikan secara adil. 30% dari tugas terstruktur, aktivitas kelas dan kuis, termasuk presentasi proyek awal di minggu ke-7, serta kuis asinkronus.
30% dari ujian tengah semester berupa ujian komprehensif, 40% dari ujian akhir semester yang berbasis final project presentation di minggu ke-13 dan 14. Untuk mendukung kualitas dari materi pengajaran brand management, kami menggunakan beberapa acuan internasional, antara lain Keller, Kevin Lane, tahun 2020, dengan judul Strategic Brand Management, Building, Measuring, and Managing Brand Equity, 5th edition dari Pearson Harlow. Kemudian buku dari Thibault dan juga Kelder, tahun 2019, yang diterbitkan oleh Wiley dengan judul Kellogg on Branding in a Hyper-Connected World. Kemudian ada juga buku dari Aker, ya, Building Strong Brand, The Free Press New York. Ini termasuk salah satu buku klasik. Dan juga buku dari Margaret and Carol Esperson, tahun 2001. The Hero and Outlaw, Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes, McGraw-Hill, New York. Selain itu, juga ada referensi pendukung yang dapat dilihat di sini, termasuk buku ajar dan artikel jurnal yang relevan dari para dosen pengampu. Nah, sebentar lagi Anda akan menyaksikan cuplikan interaksi saya bersama para mahasiswa pada pertemuan keempat. Sesi ini merupakan salah satu bagian paling krusial dan kreatif dalam perkuliahan kami, yaitu membahas topik Constructing Brand Element melalui Brand Archetype. Di sesi ini, mahasiswa tidak hanya belajar mengenai identitas visual secara kasat mata, tapi melangkah lebih dalam untuk membedah brand archetypes atau kepribadian dari sebuah merek yang menggunakan pendekatan 12 brand archetypes. Kami berdiskusi dan menganalisis bagaimana cara memilih dan menyusun elemen-elemen merek yang kuat. Semua ini dirancang agar sebuah produk tidak sekedar dikenali atau brand recognition, tetapi mampu memicu memori kuat di benak konsumen atau brand recall. Mari kita saksikan bersama bagaimana keseruan diskusi, interaksi, dan proses belajar mengajar kami di kelas Brand Management, Program Studi Manajemen Universitas Multimedia Nusantara. Selamat menyaksikan. Brand Management dengan kode EM605. Hari ini kita akan mendiskusikan satu topik, yaitu Constructing Brand Element, ya. Ini adalah salah satu topik yang menarik di mata kuliah Brand Management di Universitas Multimedia Nusantara. Nah, karena sesi ini saya adalah tim teaching bersama dosen yang lain, maka izinkan saya memperkenalkan diri dulu, ya. Nama saya Bobby Arinto, dengan background pendidikan S1 marketingnya dari Institut Peace Indonesia. Kemudian yang kedua adalah saya studi S2-nya di Prasetya Mulia Business School, Master of Management untuk International Management. Kemudian saya sedang menempuh studi S3, ya, Doctoral Candidate di Universitas Esa Unggul Jakarta. Nah, selama ini di UMN, memang saya mengampu beberapa mata kuliah seperti misalnya brand management, event management, kemudian juga ada business communication, ya. Nah, sebelum ini saya adalah praktisi yang bekerja di Kompas Gramedia Group, ya, lebih kurang 20 eh, tahun. Saya juga certified di digital marketing dan certified trainer BNSP. Oke, ya, kita akan mulai dengan topik hari ini, ya. Pertama, introduction. Ini adalah eh, rencana pembelajaran, ya, sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK di pertemuan keempat, yaitu mahasiswa tujuan akhirnya mampu merumuskan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan brand archetypes, ya. Kita lihat, ya, di sini. Oke, ya, ini adalah expected learning outcomes-nya.
Jadi, kalian semua nanti akan bisa memformulasikan dan menjelaskan definisi dari brand archetypes, kemudian origin of brand archetypes, kemudian 12 jenis archetypes dan brands and archetypes. Ini dari tadi bicara tentang archetype. Apa sih archetypes? Kita akan lihat sama-sama ya. Oke, kita akan masuk ke isi ya. Nah, teman-teman, kalau belajar tentang brand ya, brand itu apa sih? Jadi brand identity itu adalah bagaimana perusahaan ingin agar orang-orang itu melihat maupun mengingat brandnya. Ya, ini terdiri dari value-nya, personality-nya, kemudian juga pesan yang ingin disampaikan melalui nama, logo, desain, dan komunikasinya. Ini menurut Keller dari tahun 2020. Ya, kita lihat ya di sini. Brand identity ini dibangun dari dua topik utama, yaitu yang pertama adalah brand archetypes, yang kedua brand elements. Ya, kita lihat apa sih yang pertama nih? Brand element. Ya, brand element itu adalah brand nama brandnya yang biasa kita sebut ya. Misalnya ada brand namanya Nike atau Coca-Cola, kemudian logo atau simbol, ya ada grafik elemen, ya itu semua termasuk di dalam elemen dari sebuah brand. Tagline atau slogan, ya, kemudian karakter, packaging, jingle atau sound, itu semua bagian elemen dari sebuah brand. Nah, sekarang bagian yang kedua, ya, yang menarik di sini. Apa itu brand archetypes? Archetypes itu adalah collectively inherited unconscious idea, ya, pemikiran, gambar yang universally present in individual psyches. Jadi sesuatu yang secara global, secara umum orang tuh sama-sama memahami hal yang sama. Ya, kita akan lihat ya contohnya. Oke, tahun 1919 ya, Carl Jung ini adalah psikologis ya yang mengintrodusir terminologi dari archetype. Jadi udah lama sekali ya, udah 100 tahun lebih nih ide archetypes ini. Tahun 1949, Joseph Campbell kemudian mendemonstrasikan collective unconscious cross cultural. Jadi ada satu kesamaan ya secara tidak sadar di seluruh dunia itu sama pemikirannya ya. Itu disampaikan oleh Joseph Campbell berkaitan dengan archetypes. Kemudian 2001 ada Margaret Mark, Applied Archetypes to Marketing and Branding. Nah, jadi tokoh-tokoh dari pencipta dari archetypes. Oke, jadi archetypes itu apa sih? Nah, ternyata dalam mengenali sebuah brand itu ada 12 tipe. Ada innocent, explorer, sage ya. Sage ini adalah orang-orang yang bijaksana. Kalau innocent ini arahnya itu adalah mereka itu maunya sesuatu itu yang apa adanya, sempurna ya, polos ya, gak macem-macem, innocent. Kalau explorer ini adalah brand-brand yang arahnya itu kepada mengeksplorasi ya, orang-orang yang senang dengan petualangan dan seterusnya. Hero ini orang-orang yang senangnya menonjol ya, jadi someone yang hebat gitu ya, ingin melakukan sesuatu buat dunia ya. Ada outlaw, magician, everyman, lover dan seterusnya. Ini adalah 12 archetypes ya. Kita akan lihat di sini ya. Nah, sebetulnya ada motivasi apa di sini ya di dalam archetypes ini ya, archetype core motivation. Kalau innocent ya, ini communicates purity, trust and moral values. Explorer, adventure. Outlaw, anti-mainstream attitude. Hero, bold, energetic, dan seterusnya. Ya, ini ada 12. Oke, sekarang pertanyaan pertama nih ya teman-teman ya. Kalau pribadi kalian, personality kalian, itu lebih mirip ke yang mana dari 12 ini? Ya, coba ketik di chat. Ya, silahkan ketik di chat ya. Dari 12 ini bukan benar atau salah ya. Karena tiap orang itu berbeda-beda dan tergantung persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Oke, kita kasih waktu 30 detik dari sekarang ya. Silahkan diketikkan di kolom chat ya. Kalian itu masing-masing itu archetype-nya yang mana? Oke, ditunggu ya. Oke, ditunggu. Silahkan.
Silahkan dipilih yang mana saja, ya. Oke, sudah? Oke, ini sudah ada The Lover. Wah, Indira dan Adia juga The Lover ya, sama-sama The Lover ya. Oke, siapa lagi yang lain? The Lover itu apa sih? Ya, The Lover itu emphasize emotional closeness, beauty and self-love. Wah, keren ini ya. Ada lagi siapa nih? Aurelius Explorer ya. Tadi Adia ya, Adia juga sudah menuliskan di sini ya. Oke, bagus sekali ya. Nah, ini banyak sekali. Jadi apa namanya pendapat-pendapat itu yang menjelaskan perbedaan-perbedaannya ya. Jadi mau caregiver, fokus on care, compassion, protection itu memang mencerminkan diri kita sendiri. Nah, brand ini sangat jeli melihat ini. Kemudian mereka memilih mempersonalisasikan brand mereka dengan karakter ini. Kita lihat ya. Sebelum masuk ke brandnya, kita lihat dulu. Film misalnya ya, movie characters. Kita lihat. Innocent, siapa yang di dalam movie ini? Ternyata ada karakternya. Forrest Gump misalnya ya. Atau kalau The Hero, ada Harry Potter ya. Outlaw dengan Joker misalnya di sini ya. Yang baru saja nonton nih sore ya. Ya nonton sore Istri dari Masa Depan ya. Sore ini kategorinya magician ya. Karena dia visionary, transformatif, dan mysteriously brings personal change. Luar biasa ya. Ini sore baru kita tonton di bioskop ya. Nah, yang belum nonton silahkan ditonton nih sekalian ya. Promo ya, karena ini menarik filmnya ya. Dan juga banyak dibahas di IG. Kemudian Everyman, Peter Parker dari Spider-Man ya. Humble, down to earth, relatable, dan seterusnya. Sampai yang Jester. Jester ini yang lucu-lucu ya. Karena dia Jester itu clown, badut ya. Contohnya siapa? Inspector Lee. Filmnya apa? Rush Hour series. Ya. Kalau yang creator, ya, imajinatif, inventif, ya, menciptakan sesuatu, Tony Stark. Ya. Jadi ada nih dalam karakter-karakter dalam film-film di bioskop ya. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya lagi ya. Ah, kalau di sini, which soap should I use? Oke, coba ketik lagi ya, ketik lagi. Kalian pilihnya sabunnya yang mana berdasarkan personality kalian. Coba diketik lagi ya. Memilih yang mana nih berdasarkan personality itu. Ya. Ini ada kalau Lifebuoy kan caregiver ya. Kalau apa namanya? Oh, Adia ya. Adia looks ya. Kemudian Indira juga looks, Aurelius looks, ya, Judith Lifebuoy, looks itu lover ya, konstan ya dengan jawaban yang pertama tadi ya, lover. Ini kalau uh, Lifebuoy, Lifebuoy ya, unik ya, caregiver. Ini konstan juga nih semuanya luar biasa ya, bagus sekali ya. Oke, sekarang berikutnya coklat. Kalau coklat, kalian identiknya dengan yang mana nih? Ya. Kalau yang ruler ini nama coklatnya Ferrero ya, coklat Ferrero ya. Oke, yang mana kira-kira kalau coklat? Sesuai dengan karakter kalian ya. Kit Kat, Indira tulisnya Kit Kat ya. Oke, Kit Kat. Everyman ya. Oke, seru juga nih ya. Kalau yang ruler ini Ferrero ini memang coklatnya relatif mahal ya. Dan adanya emang dia diproduksinya di Italia ya. Ruler, dia tuh membuat sebuah batasan khusus coklat yang enak ya, coklat yang berkualitas digambarkan oleh si Ferrero ini ya. Tapi yang unik di sini adalah Jester. Jester ini badut ya, clown. Coba kalau teman-teman lihat di sini logonya, logo Cadbury nih ya. Lihat aja logonya. Ini kan logo yang lucu ini ya, seperti clown ya. Oleh karena itu dia masuk kategori jester. Jadi kalau ada orang lagi sedih, lagi nggak happy gitu ya, menurut Dairy makan coklatnya Cadbury
Cadbury Dairy Milk ini ya. Nanti akan membuat dia akan menjadi gembira lagi ya. Ini ya. Jadi personifikasi dari sebuah brand itu mengikuti kategori 12 archetypes yang di manusia itu juga sama. Jadi ini untuk menyamakan ya. Jadi kalau orang itu sudah melihat, oh ini ada kesamaan nih, maka dia akan memilih itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, inilah di dunia ini sudah ditentukan sebetulnya ya oleh para pencipta brand ini. Misalnya kalau Google itu kategorinya creator, innovation ya. Kalau misalnya Microsoft ruler ya, dia yang mengatur semuanya tuh. Makanya hampir semua dari kita menggunakan Microsoft ya. Atau yang caregiver dengan UNICEF, Johnson and Johnson katanya gitu ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Eh, yang misalnya Chanel atau Haagen-Dazs, Victoria's Secret, kategorinya intimacy lover archetypes-nya ya. Jadi kalau lover ini brand-brandnya seperti yang ini ya. Oke, sementara kalau yang Jester yang penuh keriangan larinya seperti ini ya. Ada Fanta, M&M's dan seterusnya. Sementara yang Everyman, Uniqlo misalnya ya. Oke, kita lihat lagi. Ini yang lebih serius nih ya. Sage, Sage itu bijaksana, perusahaan konsultan ya, kayak McKinsey and Company ya, atau talk show-nya Oprah waktu itu ya. Sage, bijaksana kesannya. Kalau yang petualang, National Geographic ya, atau yang innocent ya, yang seneng-seneng aja nih ya. Ah, ini Nintendo, Pokemon dan seterusnya. Ya, mungkin PlayStation juga di sini ya. Kayak gitu. Ya, berikutnya ada apa nih? Oh, Outlaw ya. Outlaw tuh maksudnya dia tampil beda seperti yang apa namanya mengubah tatanan ya. Dia mau tampil beda mengubah tatanan. Nah, ini seperti Harley Davidson ya atau Virgin Atlantic. Kalau yang magician ini Axe ya. Makanya iklan-iklan Axe itu kan cenderung begitu dia pakai Axe semua orang nengok ke dia ya, magician ya. Memberikan impian di sana atau hero dengan FedEx dan Nike. Nike maksudnya impiannya adalah dengan dia menggunakan sepatu Nike, dia bisa menjadi atlet, dia bisa punya performa yang luar biasa. Ini jadi hero-nya di situ ya. Dia bisa menang ya, mengalahkan yang lain. Oke, ya itulah tentang archetypes ya. Nah, sekarang em, apa sih jadinya makna dari archetypes itu? Ya, why brand archetypes matter? Kenapa ini penting? Ya, nah ini dia punya kekuatan framework ya untuk menghumanize brand. Jadi brandnya itu dianggap seolah-olah sebagai manusia ya, membuat emotional connection, ada hubungan emosional dan communicate consistently across all touch point. Jadi ini standar semua di seluruh dunia. Brand itu menggunakan archetypes-nya apa dan kemudian dia menjadi dianggap mempunyai personifikasi tertentu seperti manusia, ya. Nah, dengan demikian maka understanding and applying archetypes itu memungkinkan brand untuk menjelaskan core personality dan purpose-nya, tujuannya apa. Jadi clear ya. Tadi caregiver ya, dia tadi dia caregiver ya. Yudit ya, Yudit dengan caregiver ya. Ini jelas ini ya, apa namanya arahnya itu kemana ya caregiver ya. Jadi eh, apa namanya peka terhadap orang lain, mau membantu orang lain, membantu sesama dan seterusnya. Ya, kalau tadi kan Adia dengan Ira itu The Lover ya, The Lover itu juga ya punya satu apa namanya personifikasi tersendiri. Ya. Jadi di dalam pasar itu bisa terjadi diferensiasi ya dengan 12 tadi itu ya. Nah, mau brandnya Nike atau Bebelak atau yang lain, semua itu menjadi otentik pada akhirnya dan konsisten ya. Oke, jadi archetype itu pada akhirnya menjadi kompas ya, arah dari brand manager untuk eh, mengarahkan materi-materi promonya ke mereka mau ke arah mana. Oke. Nah, oke, untuk selanjutnya pada pertemuan ke-7 nanti akan ada group presentation terkait dengan brand personality ini ya. Nah, jadi
Kalian akan memilih satu brand, baik itu lokal atau global, kemudian menganalisa dan memilih archetypes-nya apa, dan kemudian mempresentasikannya. Nah, nanti kalian bisa atur ya evidence-nya dengan visual elements, logo, color scheme, imagery, tagline, slogan, ya, tone of voice on social media maupun jingle dan seterusnya itu dipresentasikan ya. Nah, ini grupnya 5 orang per grup ya. Kemudian silahkan menggunakan Canva atau any digital media dan seterusnya ya. Tapi nanti kalau sudah ada selain presentasi juga ada final versionnya dalam bentuk PDF. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai why brand elements matter. Kalau tadi archetypes, minggu depan kita akan membahas bagaimana cara membuat nama brand, ya, bagaimana meng-create logo, simbol, memilih warna, ya, ada RGB ya, red, green, blue, ya, atau cyan, magenta, yellow, black. Bagaimana cara mengatur komposisinya dan bahkan sampai dengan suara, ya, suara apa yang mau dikenang oleh pendengar atau konsumen ya supaya menjadi unforgettable ya. Nah, ini topik ini akan sangat menarik karena kita ini akan menyinggung daerah yang biasanya dipelajari oleh teman-teman di desain komunikasi visual. Oke, itu adalah topik yang akan kita pelajari di minggu depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ya. Kalau nanti ada pertanyaan, mungkin baru terpikir setelah ini bisa menghubungi saya langsung ya. Bisa dipakai Line atau WhatsApp atau email ke saya. Silahkan ya. Feel free ya. Oke. Jadi dengan demikian berakhirlah sesi brand management pada hari ini dengan topik brand archetypes. Terima kasih, salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi minggu depan. Baru saja Anda menyaksikan cuplikan proses pembelajaran pada sesi keempat mata kuliah Brand Management yang berfokus pada topik Constructing Brand Element melalui Brand Archetype. Dalam sesi tersebut, mahasiswa diajak untuk tidak hanya memahami elemen merek secara visual, tetapi juga menganalisis dan membedah kepribadian merek melalui pendekatan brand archetypes yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Melalui paparan materi, tanya jawab interaktif, serta diskusi, mahasiswa belajar bagaimana menyusun nama, logo, slogan, hingga kemasan yang mampu menciptakan diferensi kuat di pasar yang kompetitif. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan mulai mengimplementasikan konsep identitas ini ke dalam tugas proyek mereka. Mereka akan mengasah keterampilan berpikir strategis sekaligus praktis, termasuk mengevaluasi bagaimana elemen merek tersebut dapat dioptimalkan melalui teknologi AI dan tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan atau SDGs. Saya berharap cuplikan pembelajaran tadi dapat memberikan gambaran nyata melalui pendekatan pengajaran yang saya terapkan di kelas manajemen UMN. Kami berkomitmen untuk menghadirkan ekosistem belajar yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teori, tetapi juga pengembangan kompetensi praktis, kreativitas, dan kesiapan mental mahasiswa dalam menghadapi tantangan nyata di industri bisnis global. Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemdikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta LLDikti Wilayah 3 DKI Jakarta dan seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026 atas kesempatan, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan dalam proses sertifikasi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada jajaran pimpinan Universitas Multimedia Nusantara, tim persiapan sertifikasi dosen di lingkungan internal kampus, rekan-rekan sejawat di Fakultas Bisnis, khususnya program studi manajemen, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi saya yang luar biasa yang telah berkontribusi aktif dan penuh semangat dalam menghidupkan proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bagian dari upaya bersama kita dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai bertemu kembali.